Kemarin setelah minggu lalu setelah kita membahas mengenai gambar diri dan kita menulis pertanyaan pertama yang saya sudah buat, saya sudah baca semua, 2 kali saya baca. Ada yang memang menulis dengan hati, maksudnya dengan kejujuran, menuliskan masalah atau apa yang dialami. Ada juga yang ngambang, maksudnya masih gak jelas maksudnya apa. Tapi prinsipnya sudah menulis, tapi nanti akan ada lagi hanya satu pertanyaan saja yang akan kita akan tulis masing-masing, tidak kertas yang akan dibagikan sesuai dengan masing-masingnya apa kode yang sudah dibuat. Jadi gini, saya melihat bahwa ini pengertiannya sangat penting banget. Jadi saya tidak akan istilahnya ini akan terus berlanjut, bahkan ini mungkin bisa makan waktu bisa berbulan-bulan, karena ini prinsipnya seseorang berubah itu karena gambar diri. Dan banyak orang itu mengalami kesuksesan atau keberhasilan di dalam segala bidang itu karena memang hal pengertian ini. Saya pun sedang menjalani, karena saya melihat memang saya awalnya sih ketika saya lagi membaca sebuah artikel dia itu bicara masalah trading, itu psikologinya, tapi kemudian saya lihat memang ada bukunya, saya baca, saya beli bukunya. Puji Tuhan ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika saya baca ini sesuai dengan firman Tuhan, karena memang penulisnya pun membaca ada sebuah cerita Alkitab dan ada firmannya yang walaupun dia tidak mengatakan Alkitab, dia cuma mengatakan kitab suci gitu. Nah, itu dia mengutip sebuah ayat dan kemudian beberapa bab selanjutnya ternyata dia mengutip lagi gitu kan. Dan memang ini semuanya dalam arti ya benar, dan ini memang bisa dipakai. Ini loh, kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang memang sebetulnya itu banyak buat seluruh manusia. Jadi tinggal tergantung manusianya itu walaupun nggak membaca secara di Alkitab, secara Alkitab, tapi itu ada prinsip-prinsip Alkitab gitu. Nah, seandainya mereka itu bisa, ini kan buku sekuler sebetulnya, tetapi itu adalah prinsip Alkitab. Jadi semat ini sangat bagus sekali. Jadi orang-orang marketing pun itu bisa sukses gara-gara ini. Pemain golf dan yang lain semua itu bisa sukses karena akibat ini. Gitu. Karena pengertian ini. Nah, ini yang saya lihat bahwa ya walaupun saya tahu nggak semua orang ini akibat daripada COVID ini itu banyak orang Kristen itu hancur imannya. Jadi mereka menjadi persis sama seperti orang dunia. Jadi hidup di dalam penuh ketakutan dan terutama ketakutan dengan COVID dan dijadikan sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Tapi itu memang keputusan masing-masing. Tetapi saya melihat bahwa orang Kristen itu iman itu pada rontok, pada hancur, itu memang gara-gara COVID. Jadi mereka tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup itu memproteksi, melindungi, menjagai, memberikan kesembuhan, memberkati, segala macam itu. Mereka nggak punya iman seperti itu lagi. Karena waktu kemarin-kemarin itu ya semua dalam keadaan baik, tapi ketika ekonomi hancur, ketika ada orang-orang yang kita dengar mati dan punya penyakit, itu membuat orang-orang Kristen itu penuh dengan ketakutan gitu. Dan ketakutan inilah yang menguasai hati pikiran mereka, dan itu tindakan mereka, gambar diri mereka menjadi jelek, akhirnya tindakan mereka pun jadi jelek. Tapi itu memang harus terjadi gitu loh. Karena semua manusia, kita pun semua akan diuji gitu. Ujian kita akan selalu ada untuk kita menampilkan memang kita orang Kristen yang percaya atau tidak gitu. Tetapi ya sekali lagi, itu semua keputusan manusia untuk memilih hidupnya mau seperti apa, itu manusia memilih.
Cuman saya memilih ya, saya berusaha untuk bisa, walaupun saya punya masalah, tapi saya berusaha untuk tidak bisa untuk tidak dikuasai. More than conquer, artinya apa? Kita itu kanker itu pemenang. Pemenang itu adalah orang yang bisa menguasai. Jadi menguasai keadaan gitu loh. Dia bisa menguasai keadaan, itu seorang pemenang. Tapi kalau seseorang loser, itu dia ketika ada apapun juga, dia nggak bisa menguasai, ketakutan nggak bisa dikuasai, sehingga dia lari, dia kabur. Karena penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Saya tahu ketika saya baca apa yang kalian tulis itu, mayoritas itu khawatir. Tapi puji Tuhan ya, kamu masih ada stay di sini, gitu. Nah, oke, firman Tuhan itu Kolose 3 ayat 9 dan 10. Nah, firman Tuhan kata gini di Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Oke, langsung saya 3 ayat ini langsung baca deh ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, di sini firman katakan menanggalkan manusia lama. Berarti ada manusia lama yang harus kita buang, harus kita copot, serta kelakuannya. Kemudian mengenakan manusia baru. Jadi ada manusia lama dan manusia baru. Nah, tanpa kemarin saya membahas untuk kalian menulis, itu adalah bicara manusia lama, gitu. Jadi dalam 5 aspek kehidupan kita masing-masing, apa yang menjadi gambar diri kita itu yang jelek. Nah, itu adalah manusia lama kita. Nah, kenapa saya suruh untuk kita terus masing-masing? Karena ada manusia-manusia lama kita di dalam 5 aspek hidup kita, itu yang merupakan gambar diri kita yang jelek. Jadi ada yang menulis bahwa takut, khawatir, gak yakin sama masa depan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah di keluarga, anak dan sebagainya gitu. Masing-masing kita itu mempunyai gambar diri atau pandangan sesuatu yang jelek yang begitu menguasai diri kita. Nah, tujuan saya kemarin itu adalah supaya kita kenal dulu, mengenali apa yang manusia lama kita yang harus kita bereskan gitu. Nah, manusia lama kita ini harus kita tahu dulu gitu. Nah, ini supaya kita sadar, oh ternyata pun manusia lama gua ini gitu loh. Nah, ada orang yang jujur yang ngomong, yang nulis secara detail gitu apa yang dia alami. Ada juga yang ngegantung, maksudnya nggak jelas gitu, maksudnya apa gitu. Tetapi prinsipnya begini, dibutuhkan daripada kita itu adalah kejujuran. Memang saya punya. Gitu. Jadi bukan menganggap bahwa saya nggak punya. Satu lagi nih ya, ini saya jadi kebayang begini aja. Kita ini mengatakan gini, hidup dan mati itu dikuasai dia. Tuhan, itu bukan mulut kita doang, itu bisa menguasai kita. Bukan mulut kita doang, hidup kita jadi baik atau jadi berantakan. Itu bukan kata mulut kita doang, tapi mulut orang lain itu bisa mempengaruhi untuk kita hidup kita. Contohnya, ini hati-hati.
Ketika ada orang yang mengatakan, nggak usah ke gereja, padahal ke gereja, tapi dikatakan nggak usah ke gereja karena ada COVID, ada begini-begini. Tadi yang biasanya ke gereja, langsung ketakutan karena COVID kan begini-gini, langsung dia datang ke gereja. Itu kan bisa mempengaruhi. Itu salah satu contoh. Apapun dalam hidup kita, ketika ada orang lain yang berbicara, itu bisa kami yang kita ada di lurus, itu bisa berbalik. Dari punya iman sampai gak punya iman. Jadi hidup dan mati kita, iman kita, itu tergantung mulut diri kita sendiri atau dari mulut orang lain. Saya ingin sarankan, firmanlah yang menjadi patokan, bukan orang lain. Karena dari situlah kestabilan atau kelabilan ketahuan. Ternyata dia memang seperti itu. Ternyata bagaimana? Dari situlah ketahuan. Terus apa yang mempengaruhi? Sangat. Terutama laki-laki. Kamu berdiri sebagai seorang laki-laki yang penuh dengan kemantapan keyakinan, penuh dengan kepercayaan mental yang kuat, bukan orang yang lemah. Jadi benar-benar berdiri sebagai seorang laki-laki. Makanya firman Allah katakan begini, bersikaplah sebagai laki-laki gitu. Jadi Tuhan ingin katakan si Paulus itu berpandangan bahwa seorang laki-laki itu harus mempunyai prinsip yang benar, prinsip yang memang sesuai dengan firman ya, prinsip yang memang gak bisa diubahkan karena itu firmannya. Nah, itu laki-laki, apalagi kepala rumah tangga itu harus punya seperti itu. Sekalipun istri dalam keadaan, maksudnya lemah, dalam keadaan gak punya iman, bukan berarti yang namanya laki-laki ini jadi ngikutin istri gitu. Jadi ngikutin istri lagi gak beriman, ngikutin jadi gak beriman juga gitu. Gak punya prinsip gitu. Jadi prinsip itu akan mudah goyah karena mendengar kata orang lain, apalagi dengan istri atau apalagi orang tua gitu. Maka firman itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah dasar buat kita untuk tetap berdiri tegak gitu. Sekalipun apapun juga, goncangan apapun itu tidak akan pernah bisa membuat kita jadi bergoncang karena kita sudah punya prinsip firman gitu. Firman ngomong A, gue tetap A. Lo mau B, terserah. Tapi firman tetap gue pegang A. Itulah namanya laki-laki. Orang yang punya prinsip, gak mudah goyah. Ini itu yang harus kita punya. Jadilah orang-orang yang punya prinsip akan firman Tuhan. Bukan apa kata orang lain membuat kita jadi goyah, membuat kita menjadi gak stabil, jadi bingung, jadi ketakutan gitu. Yang tadinya biasa aja, gak kenapa-napa, tapi ketika diomongin, wah ya benar ya, oh ya udahlah, benar nggak boleh, ya udah jangan ya, kita nggak usah datang deh. Langsung itu tindakan yang tadi tindakan iman, tindakan percaya, langsung. Tapi ya memang mau dibilang apa ya? Karena memang mayoritas orang Kristen itu gak stabil. Sangat orang kaya itu sedikit. Karena untuk menjadi orang kaya itu enggak mudah. Sangat tidak mudah. Tetapi untuk menjadi orang miskin terlalu mudah. Nah, saya katakan begini, segala sesuatu yang baik yang ada di atas, yang bagus-bagus, itu bukan hal yang mudah. Makanya untuk menjadi yang saya bahas ini,
menanggalkan manusia lama, kemudian memakai baju baru. Ini dikatakan firman Tuhan, katakan terus menerus diperbaharui. Sifatnya adalah harus dilakukan, bukan sekali, bukan cuma satu kali kemudian kita langsung berubah. Jadi gambar diri dari manusia lama ke manusia baru itu bukan terjadi dengan mudah, cukup sekali langsung jadi manusia baru dengan pola pikir yang benar, pola pikir yang bagus, langsung gitu. Itu tidak bisa terjadi. Makanya firman terus menerus diperbaharui, sifatnya itu continue, terus dilakukan. Jadi untuk bisa seseorang mengalami perubahan, ini bukan sifatnya adalah instan. Maka untuk orang menjadi sukses atau begitu, untuk orang bisa berhasil, itu bukan dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, itu mereka langsung berhasil. Enggak bakal. Enggak akan pernah terjadi. Tidak ada yang instan di dalam dunia ini. Semuanya harus ada prosesnya. Yang namanya Kanaan itu prosesnya harus jalan dulu. Enggak terbang terus langsung gitu loh. Proses jalan dulu itu mesti ngelawan, mesti fight. Makanya itu saya baca buku ini, Cybernetics, apa namanya? Cybernetics gitu. Itu 87% atau 90% itu mereka yang bisa berhasil itu karena mengerti inian. Nah selebihnya gitu, banyak sekali yang gagal. Jadi mereka yang bisa berhasil itu cuma 10%. Maksudnya begini, orang yang bisa melakukannya itu benar-benar konstan, itu hanya sedikit dan itu bisa berhasil. Makanya orang sukses itu ya sedikit, nggak banyak gitu loh. Karena ini dikatakan terus-menerus sesuatu yang harus dilakukan, bukan sesekali, bukan 10 kali gitu. Tetapi memang harus dilakukan jadi sebuah kebiasaan, akhirnya bisa memenangkan. Maka hidup oleh iman, bukan hidup seminggu oleh iman. Hidup hanya kalau COVID selesai, gue baru beriman. Hidup beriman ya cuma 1 hari di hari Minggu. Tapi firman hiduplah oleh iman. Artinya apa? Hidupnya itu selalu berada di dalam iman. Maka untuk bisa mempertahankan, untuk punya iman itu tidaklah mudah gitu. Itu harus bisa menjadi sebuah kebiasaan, sebuah yang memang udah mendarah daging. Nah, begini, saya ingin tanamkan bahwa saya tahu ini nggak mudah. Maka saya katakan ini saya akan khotbahkan mengenai gambar diri ini. Saya aja ketika saya baca ulang lagi, saya nggak peduli berapa orang yang datang. Bagi saya begini, ini pun buat diri saya sendiri gitu. Jadi saya khotbah pun untuk diri saya sendiri, untuk mengingatkan diri saya sendiri. Dari ketika tadi saya baca lagi, itu membuat saya sadar lagi, oh ya benar ya gitu. Jadi saya tetap diuntungkan dalam hal ini. Plus saya adalah seorang hamba Tuhan sebagai gembala yang harus memberikan sesuatu yang memang tugasnya saya. Jadi gini, saya katakan bahwa ini proses merubah diri, merubah gambar diri itu bukan sifat yang sederhana. Maka saya harus mengulang dan mengulang. Karena kalau kita melakukan, pasti berhasil. Pasti nggak mungkin kan?
Nggak mungkin nggak. Kalau nggak berhasil, apa kita nyalain Tuhan? Tuhan yang sabar. Ini pun buat ke diri saya sendiri. Saya harus berhasil. Kenapa? Inilah caranya, polanya. Bagaimana ini hidup itu berubah. Sebab saya punya anak laki-laki. Saya gak berpikir juga saya punya anak laki-laki. Yang dimana saya harus berikan contoh. Kita yang laki-laki dan perempuan sebagai istri pun juga harus bisa memberikan contoh kepada anak kita. Contohnya yang namanya istri kan, seorang perempuan kan pasti tugasnya adalah beres-beresin, cuci piring, ngepel segala macam kan. Itu sifatnya adalah memang kodratnya perempuan kan. Tapi kalau kita nggak pernah mengajarkan anak kita untuk ngepel, cuci piring, itu anak gak bakal mau. Gak bakal mau cuci piring atau ngepel, karena memang gak pernah diajarin. Jadi gini loh, sifat manusia adalah pemalas. Saya tahu namanya anak kecil di mana-mana malas, karena itu sifat manusia kita. Makanya saya dari kecil mereka saya suruh. Tujuannya apa? Untuk mengusir kemalasan, supaya mereka tidak menjadi orang pemalas. Kalau orang jadi orang pemalas, dia akan menjadi seorang yang gak pernah bisa berhasil gitu. Lalu firman sendiri katakan pemalas adalah orang yang tidur, bla bla segala macam, kemiskinan menyerang dia. Kan itu prinsipnya begitu. Jadi seorang pemalas itu gak mungkin bisa berhasil. Makanya anak itu dari kecil saya suruh untuk mereka belanja lah, beli inilah atau apa gitu. Ini laki-laki ya. Bahkan sebelum mereka ini aja, ya maknya gimana cara nyetrika, nyuci, bla bla segala macam itu diajari dulu gitu, supaya bisa mandiri. Yang saya maksud gini, kalau kita nggak pernah mengajarkan anak kita untuk melakukan kodratnya, itu anak jadi pemalas. Saya melihat ini, ada yang seperti itu, dan memang jadi malas, nggak mau kerja, karena memang nggak pernah disuruh kerja. Suruh cuci piringnya nggak mau gitu loh, karena memang dari kecil tidak diajarkan untuk kerja, makanya jadi nggak mau kerja, lumrah. Enggak. Jadi contoh si Kristen punya si Bapak, harus dipaksa dia ngepel, nyuci piring, bla bla segala macam. Karena itu udah sebuah kodrat daripada perempuan. Nggak mau, marahin sampai dia mau. Kalau dari dulu saya anak omelin, sehingga mereka tuh beli namanya kangkung lah di Super Indo, beli apa terus mereka mau gitu. Harus, karena untuk mengusir kemalasan. Kalau udah malas, jangan harap dah bisa sukses. Tapi orang tua itu nggak peduli gituan. Namanya masih kecil, udah nih biar papa aja lah, mama aja yang kerjain. Apa lagi ngerjain, bapaknya lewat. Udah nih papa aja kerjain. Lagi ngapain itu udah papa aja. Terus anaknya ini lagi kerjain, udah papa aja, mama aja. Semuanya di papa mama karena sayang sama anaknya, tapi itu anak dibikin males. Karena image-nya dia harus jadi seorang pemalas, jadi orang miskin. Itu kalau orang tua yang nggak sadar, itu membuat anak jadi orang miskin. Jangan nggak bisa, namanya orang tua, kita harus memberikan namanya kepedulian untuk anak ini nanti ujungnya mau jadi apa. Kalau anak itu nanti gedenya udah ngerti, oh ya gue nggak boleh kayak begini. Tapi kalau sudah kebiasaan, dimanjain, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia papa aja kerjain, mama aja kerjain. Kau menciptakan
orang miskin di keluarga. Jangan sampai ini. Nah, itu saya bahas cuma sedikit. Saya ingin katakan begini bahwa manusia, hidup kita itu tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Jadi bukan Tuhan yang menentukan kita mau jadi apa. Tuhan punya rancangan, tapi yang kita sendiri yang menentukan kita mau nyampe atau enggak, itu rancangannya. Rancangan ini sebetulnya Tuhan sudah ciptakan, dan kita diberikan namanya naluri atau kemampuan untuk sukses. Sebab begini, seekor tupai, kenapa? Yang ini kalau kita, saya di tempat saya tinggal itu ternyata ada tupai. Saya bingung tupainya makan apa ya. Saya pernah lihat ada 3, paling ada 3 tupai yang saya lihat. Kupu-kupu dan segala macam ini tupai. Tupai itu kan makannya kacang-kacangan atau biji-bijian gitu ya. Nah, kalau di sono kan itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi gitu. Nah, itu tupai akan selalu mengumpulin di musim semi itu kacang-kacangannya untuk makan apa? Untuk buat di musim dingin. Nah, kenapa kok dia bisa kumpulin dulu? Apakah dia tahu nanti di bulan Desember akan musim dingin? Oh, bulan seminya nanti habisnya di bulan Oktober nih. Musim panasnya di bulan ini. Dari sejak bayi, apakah diajarkan nanti bulan ini bulan dingin ya? Contohnya kita berarti juga ada kita tahu kan ada burung, ya. Contohnya burung ya. Burung itu gimana? Kok dia bisa tahu cara buat sarang? Apakah dia lihat di Google? Atau dia melakukan kursus terbang? Atau juga ada burung kan yang imigrasi gitu kan. Imigrasi bisa ribuan mil. Apakah dia ngecek dulu ramalan cuacanya? Wah, di bulan ini di sini dingin. Tanya dulu ngeliat di Google atau nonton TV. Enggak kan? Dia nggak tanya, burung-burung nanya dulu sama manusia pemetaan wilayah yang hangat di mana sih. Jadi mereka tuh bisa ribuan mil imigrasi supaya cari tempat yang hangat. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa? Naluri. Tuhan menciptakan yang namanya binatang itu naluri untuk bertahan hidup, naluri sukses untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana cara mempertahankan hidupnya? Ketika ada musim dingin, gimana supaya gua nggak mati? Tuhan tuh taruh di dalam burung itu sebuah naluri yang istilah itu udah sebuah program. Pokoknya ceplok segini, lu akan ngerasain tahu ini situasi kondisi seperti apa. Wah, ini musimnya gue mesti keluar dari sini. Istilah dia sudah tahu, yang Tuhan sudah taruh. Demikian juga tupai, demikian juga burung. Gimana cara mereka bisa belajar cari makan? Itu naluri suksesnya itu sudah ada di dalam diri binatang ini, sehingga dia tahu bagaimana caranya. Demikian juga manusia itu mempunyai naluri sukses yang jauh lebih mengagumkan, lebih kompleks dari binatang hewan apapun juga. Hewan gak bisa memilih sasaran-sasaran mereka. Sasaran mereka maksudnya untuk bertahan hidup. Sasaran mereka itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mekanisme sukses mereka terbatas sesuai dengan gambaran, dengan image gambaran yang sudah terpasang, yang sudah ditaruh di dalam naluri mereka. Nah, manusia kita ini itu punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh hewan. Jadi hewan kan punya insting,
nalurinya. Tuhan memberikan jauh lebih besar, lebih kompleks, lebih hebat dibandingin binatang. Itu namanya imajinasi kreatif. Dengan imajinasi itu manusia dapat merumuskan beragam macam-macam sasaran. Kita manusia, kita bisa dengan imajinasi kita yang alatnya Allah memberikan kepada kita untuk memberikan kemampuan untuk mekanisme sukses kita. Kita mau jadi apa? Kesuksesan itu kita bisa kita bisa imajinasikan, kita bisa buat mekanisme sukses itu yang tidak dimiliki oleh binatang. Binatang taunya gue mesti bertahan hidup, ya gue mesti makan, selesai. Dan cara makannya Tuhan udah tetapkan, di musim ini lu mesti cari makan yang banyak supaya musim dinginnya lu gak mati. Nah, tetapi manusia diberikan cara yang lebih hebat lagi, itu melalui imajinasi. Dan manusia ini diberikan kemampuan untuk menciptakan. Nah, itulah yang maksudnya begini. Tuhan gini, dalam imajinasi kita tahu apa yang kita sedang bayangkan, apa yang kita perhatikan. Contohnya begini. Kita mau pulang. Ketika kita mau pulang, oke, gue pulang, gue entah mau lewat tol. Nah, lewat tol itu gue lewat dari sini Meruya. Habis Meruya nanti gue belok kiri, nanti masuk kiri masuk tol. Gue tinggal bayar, kan selesai. Ini sampai ke rumah. Kita sudah punya imajinasi, kita sudah punya bayangan, kita sudah punya ketetapan di dalam diri kita. Gue bisa pulang. Nah, cara pulangnya kita sudah tahu. Nah, itu membuktikan bahwa di dalam diri kita tuh punya imajinasi, punya gambaran, punya mekanisme kesuksesan untuk bisa pulang. Contohnya gini, ini hal yang simple. Misalnya, ketika ini kan saya pakai mic, ada baterainya. Nah, ketika mic ini mati karena baterainya habis, berarti saya harus berusaha untuk bisa menghidupkan ini lagi. Nah, otak saya, otak kita itu penuh dengan juta miliaran triliunan saraf-saraf, neuron segala macam. Itu yang sudah Tuhan buat dalam diri kita untuk kita itu bisa sukses mengatasi masalah. Jadi ketika ini habis baterainya, saya tahu saya sudah siapin baterai di sini. Kenapa sudah siapin? Karena saya ingat ini garisnya cuma satu. Tadi ketika mic saya ambil ke sana, saya sudah membayangkan kalau misalnya mati, saya harus punya cadangan. Jadi saya ambil itu baterai cadangannya, saya taruh di sini. Jadi ketika ada mati, ininya mati, saya tinggal buka, saya tinggal masukin lagi. Jadi mekanisme sukses di dalam diri kita itu sudah Tuhan taruh. Makanya firman Allah kata, kamu adalah kepala bukan ekor. Itu sebuah mekanisme sukses yang Tuhan tetapi lu sebetulnya bisa jadi kepala. Jadi bukan tanpa ada kemampuan gitu loh. Semua Tuhan sudah tahu dalam diri kita manusia, kemampuan untuk sukses, kemampuan untuk berhasil itu Tuhan sudah taruh. Ya, ini yang saya ingin kasih tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan atau kemampuan kuasa untuk sukses, untuk berhasil itu sudah ada. Kalau saya haus, kalau saya nggak minum, saya bisa mati. Nah, otomatis mekanisme sukses saya untuk mempertahankan hidup saya supaya nggak mati karena nggak minum, karena haus, ya saya minum. Artinya di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan namanya kemampuan untuk bisa memberikan jawaban atau
kesuksesan itu untuk bisa kita dapatkan. Nah, kemampuan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita ngerti nggak? Kita sadar nggak bahwa itu ternyata kita punya? Enggak? Jadi naluri itu banyak ya. Memang lebih banyak kepada binatang. Tapi itu istilah kasar tuh di alam bawah sadar kita. Ada seorang mengatakan gini, seorang industriawan, jadi orang yang sukses gitu kata gini, Anda dapat mengimajinasikan masa depan Anda. Kita manusia itu dapat atau punya kemampuan mengarahkan mekanisme sukses kita itu dengan cara menggunakan imajinasi atau berhayal. Tahu nggak? Saya baca ini ya, tulisannya begini. Itu yang namanya Starbucks Coffee. Itu hasil dari imajinasi. Jadi bukan pemilik ya, pencetusnya itu pemiliknya. Itu dia jalan ke di Italia, di kota-kota Italia itu dia lihat itu banyak bar-bar kecil. Nah, imajinasi dia jadi berpikir ini sebuah kesempatan untuk dia bisa ada peluang lah. Nah, dia membayangkan seandainya kalau itu aromanya kopi. Jadi ada sebuah di bayangan di toko itu aromanya kopi. Itu akan membuat orang menjadi kalau kita cium kopi kan menurut saya sih enak. Ya, nyium kopi itu kita membuat jadi ada rasa segar, ada rasa tenang, ada rasa gembira gitu. Nah, dia membayangkan gua bikin sebuah toko kopi dengan setting aroma kopinya yang kuat supaya orang ketika masuk dia melihat mencium, dia akan merasakan enak, segar. Nah, dia ciptakan Starbucks. Walt Disney, bagaimana dia bisa menjadi berhasil? Dia menciptakan toko-toko kartun. Contohnya apa toko kartun? Mickey Mouse, Donald Bebek, Tom and Jerry. Bagaimana itu mereka bisa berhasil menciptakan sebuah industri kartun akibat apa? Imajinasi. Jadi kita ini bisa menciptakan atau membuat imajinasi untuk semua masalah kehidupan kita untuk bisa sukses. Nah, problemnya kalau imajinasi kita, pandangan kita, kalau saya lihat ada yang rendah diri, ada yang takut, ada yang nggak bilang saya takutlah melangkah, saya nggak bisa saya nggak berani, saya punya perasaan rendah diri. Nah, itu adalah sebuah gambar diri, sebuah imajinasi manusia lama kita. Itulah yang menjadi penghalang orang itu nggak berhasil. Karena dia dengan ada penghalang dengan imajinasi dia, saya rendah diri, saya nggak merasa nggak mampu, saya takut duluan. Itu ada sebuah pandangan yang sudah tercipta di dalam diri dia. Itu yang membuat dia nggak bisa melangkah. Kenapa? Itu ada. Nah, sedangkan mereka yang berhasil ini itu nggak punya bayangan
kesempatan. Gua bisa. Ini bisa. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ini, karena mereka menggunakan bayangan mereka, cara berpikir mereka, cara melihat, imajinasi mereka itu tidak negatif. Jadi mekanisme yang mereka punya yang berhasil ini adalah mekanisme sukseslah yang kerja. Tapi mereka yang rendah diri, nggak mampu, khawatir, itu yang bekerja mekanisme kegagalan. Mekanisme gagal yang selalu bekerja, makanya selalu gagal. Jadi kesuksesan itu tergantung dengan apa yang kita imajinasikan. Maka tadi si Henry ini katakan, atau manusia Anda dapat mengimajinasikan masa depan Anda. Kita bisa mengimajinasikan masa depannya apa. Kita bisa mengimajinasikan saya orang miskin, saya orang yang gak pernah berhasil, saya adalah orang yang rendah diri, saya adalah orang yang takut, saya adalah orang yang gak punya kemampuan. Kita mengimajinasikan masa depan kita seperti itu. Makanya hidupnya penuh dengan kegagalan. Tapi kalau kita mengimajinasikan bahwa saya adalah orang yang berhasil, saya adalah orang yang bisa, saya adalah orang yang sehat, saya bukan adalah orang yang penyakitan, saya adalah orang yang mampu bisa mengontrol emosi, saya adalah orang yang mampu untuk bisa bergerak, saya adalah orang yang mampu untuk bisa sayang sama istri, dengan anak, dengan suami, saya bisa mampu itu semua. Dia membuat seluruh otak ini, saraf, otot-otot itu bergerak ke arah sukses. Makanya entar kalian tulis pertanyaan begini, tuliskan 5 aspek gambar diri sukses yang diinginkan. Kan kemarin yang jelek-jeleknya tuh kan, sekarang masuk ke manusia barunya. Apa gambar diri dari 5 ini yang mau diinginkan bagusnya apa? Terus aspek apa yang mau difokusin? Saya begini, saya nyambung ini. Bagaimana kerjanya mekanisme sukses otomatis manusia? Kita ini mempunyai syaraf-syaraf di otak kita, ya seperti komputer lah. Kita punya, di mana otak dan sistem saraf akan beroperasi otomatis untuk melakukan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dia seperti jadi gini, otak kita otomatis kalau kita udah tetapin mekanisme suksesnya itu, kita akan lakukan sesuai dengan kita udah kayak orang tuh udah di save lah gitu loh. Ya tadi contohnya, saya mau pulang, saya yakin saya sukses. Saya yakin nyampe ke rumah, maksudnya suksesnya gitu. Saya pasti nyampe rumah. Berarti sudah netapin di otak saya bahwa saya akan ke rumah, saya pasti sampai rumah. Nah itu mekanisme sukses kita, otak kita tuh otomatis melakukan. Mekanisme kontrol otomatis kita itu mampu, jadi secara otomatis ya, itu mampu menjadi mekanisme sukses otomatis atau mekanisme kegagalan otomatis. Nah itu tergantung perintah atau pemrograman yang diterima melalui citra diri kita. Citra diri kita, gambaran kita, itu yang memberikan perintah kepada otak kita. Lu lakuin ini. Kalau citra diri kita jelek, kita akan melakukan yang jelek. Kalau citra diri kita, saya sehat, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang selalu mengarah ke sehat.
Tapi kalau citra diri kita, gua ini banyak penyakit, gua ini sukanya ini, gua sukanya ini, gua gak suka tidur nih, tidur berantakan, makan yang berantakan. Kita selalu mengimajinasikan atau mencitra dirikan atau menganggap diri kita seperti itu. Akhirnya tindakan kita selalu makan yang gak benar, selalu tidur yang gak bagus, selalu melakukan yang jelek-jelek sesuai dengan kita gambarkan. Maka ini sangat penting banget bahwa citra diri kita ini harus kita buat yang baru. Oke. Jadi yang lama gini. Mekanisme kontrol otomatis ini dibagi dua jenis. Yang pertama gini, udah tahu target sasarannya, jawabannya udah tahu. Contoh tadi saya mau pergi, mau pulang, saya udah tahu target di rumah, sasaran di rumah, udah tahu jawabannya sampai di rumah. Nah, yang kedua, target nggak tahu, sasarannya belum punya, ya akhirnya ya karena nggak punya, kita harus cari, nemukan. Nah, ini yang kedua yang saya ingin bahas, yang saya sudah bahas tadi. Artinya begini, kita harus saat ini. Yang kedua, kan begini. Yang pertama kan kita sasarannya, kita manusia lama kita siapa? Manusia lama kita, saya nggak lama, soalnya nanti kalian akan tulis. Manusia lama kita itu kan harus dihapus, digantikan ke yang baru. Nah, manusia lama kita nggak perlu diomongin, dia akan melakukan hal yang salah. Nah, mekanisme yang sekarang kita harus bereskan adalah kita ini harus, yang sasaran ini belum kita punya. Maka tadi kita harus tulis sasaran kita mau jadi apa. Gitu loh. Supaya apa? Kita untuk menemukan. Setelah kita menemukan apa yang kita gini, pertama sasarannya kita saya mau jadi orang sehat. Ya. Kita harus temukan diri kita, gua adalah orang sehat. Nah, itu mekanisme yang harus kita buat dulu. Maksudnya tujuannya. Nah, setelah itu baru kita berusaha untuk melakukan, merubah gambar diri. Maka prosesnya itu adalah terus menerus. Nangkap ya? Jadi saya akan bicara itu panjang lebar, berminggu-minggu, nanti bisa berbulan. Karena tujuannya adalah begini. Kita ini harus sampai mencapai satu sasaran yang merubah mekanisme gagal, dirubah jadi mekanisme sukses. Nah, merubahnya itu butuh proses, butuh waktu. Kita harus cari, temukan, supaya kita bisa dapatnya gitu. Jika kita akan bekerja, otomatis sukses, bukan otomatis gagal. Nah, ini yang sedang kita usahakan. Ini yang kalau saya katakan saya baru 70%. Mekanisme kesuksesan saya belum nyampe 100. Nah, saya katakan bahwa ini gak mudah. Tapi karena saya ini harus sukses, saya berusaha merubah citra diri saya. Kalau saya gak lakuin, saya akan selalu menuju kepada kegagalan. Saya nggak mau seperti itu, karena inilah prinsip utamanya, prinsipnya. Awalnya memang gak mudah. Contoh seperti anak kecil. Ini ketika saya baca ini
Dikuatkan lagi memang ini proses. Anak bayi yang baru belajar jalan, dia akan berusaha untuk angkat kaki. Dia berusaha untuk memegang barang. Apakah ketika dia megang barang, anak kita, bayi kita, nggak tahu kamu belum punya bayi, yang punya bayi itu saya tahu lah. Apakah dia ketika megang ini, apakah dia langsung bisa pegang? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak mungkin anak kecil, bayi ya, pegang ini. Apakah dia langsung pegang? Dia kan coba dulu, nggak bisa, layan, salah, sampai akhirnya dapat. Nah, ketika dia dapat, otaknya langsung merekam. Oh, caranya kayak gitu. Ototnya akan bergerak. Oh, kalau mau ambil itu barang, otak mata mesti ke sana, mesti megang, baru bisa. Nah, akhirnya anak bayi lama-lama dia akan tahu bagaimana cara memegang. Makanya saya dulu pernah baca itu namanya melatih otot motorik. Melatih motorik halus, motorik kasar namanya. Ada 2 macam begitu. Itu melatih motorik anak. Jadi waktu ketika saya masih bayi, saya baca bukunya. Makanya gini, kenapa saya bisa ngerti banyak? Karena saya baca buku. Indonesia termasuk orang yang baca bukunya itu urutan berapa puluh, 50 atau berapa puluh. Indonesia itu rendah baca buku, rendah membaca. Yang paling tinggi itu dari Eropa. Saya lupa, pokoknya Eropa lah, Eropa Barat, Norwegia atau kurang lebih seperti itu. Amerika itu nomor 4 atau nomor 5. Mereka yang suka baca itu negaranya. Karena pengetahuannya bagus. Kita Indo susah baca. Saya mengajar anak saya itu dari kecil itu untuk suka baca. Yang paling suka baca itu si Mikael. Yang masuk itu buku. Dia kadang-kadang yang kayak kemarin dia minta beli buku 300-400 ribu, memang bukunya, apalagi buku Inggris mahal. Dia doang yang suka baca buku. Nangel setengah. Ini kurang. Karena saya dari kecil mengajari mereka itu memang ke toko buku. Tujuan tuh mereka tuh pengen melatih mereka untuk suka sukalah punya pengetahuan. Itu makanya saya punya buku yang berseri ya. Itu banyak. Karena tujuannya supaya mereka belajar. Soalnya kalau beli buku itu tebal-tebal yang bergambar ya, itu mahal-mahal, buku itu mahal-mahal. Tetapi bagi saya itu investasi saya. Kalau seorang nggak suka belajar, kamu nggak bakal bisa sukses. Ini pun sama. Kalau kita nggak pernah, ini prinsipnya belajar dulu. Nggak belajar, ya saya kasih tahu, nggak belajar, nggak ngikutin terus nggak belajar, kalian nggak bakal bisa berhasil. Apapun yang saya ajarin, kalau kita nggak belajar, nggak bakal berhasil. Nggak bakal. Kalau kita sudah keturunan pemalas dan kita memang malas dan tidak mau berubah, kamu akan tetap jadi orang miskin. Tidak akan pernah bisa sukses. Nggak akan. Ada orang begini, aduh gimana ya, susah, saya udah tua, aduh susah gimana ya, saya harus ngelakuin ini lagi, aduh gimana ya. Nggak bakal berubah. Nggak bakal. Ini bisa berhasil tergantung kita mau belajar atau tidak. Ya. Semuanya harus ada usaha kita mau belajar. Nggak akan pernah berhasil kalau nggak mau belajar. Saya aja mesti harus belajar. Saya harus belajar di umur segini dengan yang susah gitu. Saya harus belajar. Kalau secara otak, secara umur malas. Tetapi karena saya berpikir, gua harus sukses. Demi anak, demi istri, gue suka. Demi jadi contoh, plus demi bisa makan,
Kalau kita nggak punya keinginan belajar, ini akan percuma. Contoh juga gini, ketika orang lagi belajar, tadi belajar jalan gitu ya, baik, dia akan mencoba untuk menggapai sesuatu. Sementara ia belajar, koreksinya menjadi semakin sempurna. Tadi kan arahnya kalau benar, akhirnya bisa semakin akhirnya sempurna. Kita melihat ini juga pada orang yang baru belajar mengemudikan mobil. Orang yang saya ingat banget, waktu masih SMA ya, SMA. Saya belajar mobil itu sendiri. Saya ajarin anak-anak saya bisa belajar mobil karena saya ngajarin. Tapi dulu waktu itu saya nggak bisa ngajarin, saya ambil tuh mobil mama saya, mobil bak. Waktu itu mobil kecil carry gitu ya, atau bukan, Kijang. Itu saya bawa. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya ini gigi 1 begini, gigi 2 begini. Tidak ada di samping saya ngajarin. Jadi saya keluarin tuh di garasi. Itu sekitar jam 4, jam 5 pagi. Diam-diam. Saya buka. Tukang saya ada di atas sih, anak buah mama saya di atas. Saya buka, kemudian saya jalanin. Dan ketika saya jalanin itu rasa bek-beknya, ketakutannya gimana, kuat banget. Terus jalan teroleng ke sini, teroleng ke mobil ke sini, teroleng ke sini. Wah itu menyenangkan banget, serem banget. Tetapi saya nekat, saya ngelakuin aja. Karena nggak ngerti, tapi saya ngelakuin, jalanin jinjak. Tapi dengan saya melakukan yang tadinya salah, pelan-pelan saya bisa meluruskan setiap. Saya bisa jalani dengan coba tengah. Walaupun pelan-pelan, tetapi saya sudah bisa mengendalikan. Itulah namanya proses. Sama waktu si Pak Marvel kemarin, saya ajarin motor. Saya sendiri deg-degan. Saya pertama kali, emang susahnya saya kan, dia numpang, jadi saya boncengan. Jadi mau nggak mau dia agak keberatan. Pertama kali habis dari sekolahnya kan masih ramai tuh macam. Yaudah nih kamu bawa dah, apa yang di belakang. Dia bawa nih, kan keberatan, mungkin nggak keberatan. Ntar lurus, sampai tiba-tiba jeger aja. Bagus jegernya itu trotoar. Udah dilatih sama orang. Udah, apa ini lah. Ya puji Tuhan nih istilahnya, ya nggak nabrak mobil orang dah, gitu ya. Tapi bukan berarti setelah itu selesai. Akhirnya saya ke depan yang kosong. Nah sekarang kamu bawa, tapi dapat yang di belakang. Udah dia mulai bawa, walaupun dia dengan gemeteran. Bentar nggak? Dengan tegang gitu ya. Dia jalan. Tapi dengan kosong. Akhirnya dia bisa belok kiri. Rem. Saya kan ngeri gitu loh. Rem. Jangan ada polisi tidur. Jeger. Nah, itu mekanisme yang tadinya gagal, nabrak trotoar. Itu bukan berarti kita stop. Nah, mekanisme kegagalan itu kemudian kita rubah jadi keberhasilan. Nah, ketika ada keberhasilan itu membuat otaknya Manfred itu mulai, oh yang benar kayak begini. Dia jalan seperti biasa. Nah, makin lama namanya keyakinan itu muncul dengan sendirinya. Sehingga dia bisa jalani dengan kondisi yang lebih baik. Lebih baik. Nah, yang saya katakan begini. Merubah dari yang jelek ke yang bagus itu butuh proses, dan itu mungkin kita bisa mengalami kesalahan, tetapi jangan pernah nyerah bahwa kita akan bisa, walaupun gagal tapi kita tetap lanjutin. Yang negatif itu akan menjadi positif. Respon yang tadi negatif itu akan mulai menjadi positif, dan ketika mulai positif, otak kita akan ingat, oh gue mesti ngelakuin begini. Jadi jangan takut dengan kesalahan, tetapi kita harus tetap melakukannya, karena kita percaya ini akan membawa kepada kesuksesan. Maka
dibagikan lagi. Ketika kita sudah bisa, kita akan mengurangi kegagalan demi kegagalan dan kesuksesan demi kesuksesan. Jadi kita akan menjadi sukses. Nah, itulah caranya kita memperbarui pikiran kita. Nah, awal ini sekarang saya cuma hanya bagikan dulu untuk tahu dulu. Manusia lama kita harus diganti ke manusia baru. Nah, sekarang tulislah manusia baru kita maunya apa. Nah, saya ingin tahu bahwa itu ada mekanisme suksesnya. Saya cuma starting teman gini loh, ini panjang. Kalau saya langsung bagiin yang lebihnya lagi, nggak bisa. Kita mesti step by step, pelan-pelan dulu. Prinsipnya adalah kita punya mekanisme sukses yang Tuhan sudah ciptakan di dalam diri kita. Amin? Nanti ya, itu ada. Itu inti utamanya. Nah, sekarang tulis itunya, intinya. Yang kau mau itu apa? Jadi 5 aspek ini tulis. Aspek pertamanya apa? Saya adalah orang yang, kan banyak yang bilang takut. Saya adalah orang yang tenang. Saya akan menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Nah, itu tulis. Yang kedua, keluarga. Saya akan menjadi seorang bapak yang mengasihi anak, istri, tidak menuntut, tidak ngomel, tidak apalah dia. Saya akan seperti itu. Terus yang lain, bla bla yang lain. Nah, itu tulis supaya kita tahu gambaran diri saya. Ini tadi saya katakan, kita membentuk masa depan kita dengan imajinasi kita. Imajinasikan, nanti gue bisa punya uang atau apalah. Masing-masing kita sendiri yang mempunyai kata-kata sendiri. Maka ya. Nah, saya berharap kalau bisa kalian tuh datang setiap minggu. Karena ini sebuah proses yang harus kita lewatin, yang harus kita lakuin. Karena saya akan tuh ngomongin panjang lebar tentang hal ini. Saya ingin gini, sampai otak kita itu jadi gini. Kita bisa tahu gini, kenapa anak kecil waktu minum pakai sedotan itu susah. Mereka nggak tahu harus caranya tuh nyedot dengan minum, nggak tahu. Tapi ketika diajarin, pertama bisa, ya bisa. Kemudian coba lagi dia nggak bisa. Kemudian coba lagi bisa. Nah, akhirnya di otaknya terekam otomatis. Kalau mau minum gini berarti mulut gua naik nafas, sedot. Nah, caranya kayak gitu. Nah, akhirnya ketika dia caranya udah tahu, udah terbiasa, menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya apa? Dengan mudahlah dia minum. Dengan kita melakukan terus menerus, kita akan menjadi orang yang bisa mudah sukses. Karena template-nya sudah berubah. Template kegagalan sudah dibuang, manusia lama. Template-nya adalah manusia baru sukses. Amin? Jadi saya berharap, cobalah bertahan. Cobalah bertahan. Oke ya, sebetulnya pertanyaannya, memang saya nggak tulis, nanti kamu tulis dulu masing-masing. Tuliskan 5 aspek gambar diri sukses yang diinginkan, dan aspek mana yang difokuskan, yang perlu difokuskan. Karena ada hal yang penting memang, walaupun semua jalan mesti jalan, tapi tetap ada hal yang memang kita harus pentingkan. Oke, coba kamu belah dua. Yang belum punya, coba Anto sama ini siapa? Kawin. Ada 2, bagi 2 dulu. Karena kita nggak tahu namanya siapa kan. Yang belum punya kasih bisa ambil. Itu setengah-setengah bagi si